Coba bayangin, ada dua orang hidup di ASEAN. Yang satu belanja sambil mikir, beras naik nggak ya? Yang satu lagi belanja sambil mikir, bulan ini langganan aplikasi apa lagi ya? Padahal tinggalnya di satu kawasan. Ini bukan tentang siapa yang lebih boros, siapa yang lebih hemat. Pertanyaannya, kok bisa sih sejauh itu cara belanjanya berbeda? Jawabannya ada di ASEAN Key Figures 2024. Angka-angka ini nunjukin pola hidup yang berbeda, mulai dari pendapatan, dari kota hingga desa, inflasi, serta kemiskinan. Dan dari situ, pola konsumsi tiap negara terbentuk. Di grafik GDP per kapita, ada satu negara yang langsung mencolok, yaitu Singapura. Jauh di atas yang lain, Indonesia, Malaysia, dan Thailand masih ada di tengah. Sekarang, lihatlah Laos dan Kamboja. Angkanya jauh lebih rendah. Ini bukan beda tipis, tapi beda kemampuan sehari-hari. Makanya, pola konsumsinya berbeda. Di Laos dan Kamboja, uangnya habis sebagian besar buat makan. Di Indonesia, Thailand, dan Malaysia, uangnya habis buat belanja dan sebagian besar berlari ke teknologi dan jasa. Makanya semakin tinggi pendapatan, semakin luas banyak pilihan belanjanya. Sekarang kita pindah ke grafik urbanisasi. Singapura hampir sepenuhnya adalah wilayah kota. Malaysia dan Thailand juga didominasi wilayah urban. Dibandingkan Laos dan Kamboja yang masih banyak penduduk desa, karena desa dan kota dunianya berbeda. Di kota, jasa, transportasi, dan teknologi mudah ditemui, sedangkan di desa, konsumsi masih menjadi fokus kebutuhan dasar. Jadi, bukan orangnya yang membuat berbeda, tetapi lingkungannya yang nentuin cara belanja. Grafik struktur umur menunjukkan Indonesia dan Vietnam punya penduduk usia produktif yang besar. Artinya, banyak orang kerja, banyak aktivitas, banyak mobilitas, ini otomatis ningkatin konsumsi transportasi, komunikasi, dan jasa. Sebaliknya, di Laos dan Kamboja, beban tanggung lebih besar. Akibatnya, konsumsi masih fokus ke kebutuhan dasar. Siapa yang bekerja saat menentukan apa yang dikonsumsi. Sekarang, grafik yang paling terasa di dapur adalah inflasi makanan. Laos langsung kelihatan paling tinggi. Sementara, Indonesia dan Thailand relatif lebih stabil. Artinya, di Laos dan Kamboja, harga naik lebih cepat daripada pendapatan. Dampaknya jelas, rumah tangga terpaksa mengurangi belanja lain agar tetap bisa makan. Inilah kenapa negara ini paling terdampak inflasi pangan di ASEAN. Grafik kemiskinan membuat semua grafik berkaitan. Laos dan Kamboja mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, belanja bukan soal pilihan tapi keterpaksaan. Sebagian besar pendapatan habis untuk pangan. Sebaliknya, di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, ketika kemiskinan lebih rendah, konsumsi bisa naik ke pendidikan, transportasi, dan jasa, sehingga struktur belanja menjadi lebih luas. Buat perusahaan yang mau masuk ke pasar ASEAN, data ini krusial. Negara dengan pendapatan dan urbanisasi tinggi seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, peluangnya ada di jasa, teknologi, dan produk bernilai tambah. Sebaliknya, di negara Laos dan Kamboja, konsumsi mereka lebih didominasi oleh pangan dan barang-barang esensial. Artinya, perusahaan harus main di harga yang terjangkau, distribusi kuat, dan kebutuhan dasar. Jadi, satu strategi nggak bisa diterapin ke semua negara ASEAN. Kesimpulannya simpel tapi penting banget. Negara dengan pendapatan tinggi, konsumsi mereka modern. Lalu negara dengan pendapatan rendah, mereka lebih fokus ke pangan dan kebutuhan dasar. Yang terakhir, negara dengan urbanisasi tinggi, mereka lebih banyak menghabiskan di barang-barang tersier dan jasa. Jadi kalau kamu paham data ini, bisnis dan regulasi nggak bakal salah sasaran.